Di luar kota Kerry, pria berwajah harimau itu berhenti dan diam-diam melepas topeng di wajahnya, memperlihatkan wajah setengah baya yang pernah dilihat Tang San sebelumnya. Di kejauhan, mereka sudah bisa melihat tembok kota yang tinggi di kota Kerry dan pegunungan yang berdiri di kedua sisinya. Tang San masih ingat dengan jelas perbedaan suhu yang di dalam dan di luar tembok kota ketika dia pertama kali datang ke sini. Sebagai salah satu kota utama klan monster, dia sangat terkesan dengan kemakmuran kota ini. Tentu saja, itu adalah kemakmuran yang tidak ada hubungannya dengan manusia. Tang San, ambil ini dengan baik. Saat dia berkata, pria berwajah harimau itu memberinya sebuah plakat. Tang San mengambil plakat itu dan melihatnya. Plakat itu berwarna cian dan itu diukir dari batu Fenglin, dan kualitasnya lebih baik daripada batu Fenglin yang pernah dilihatnya. Satu sisi plakat itu diukir dengan kepala serigala dan sisi lainnya diukir dengan beberapa karakter klan monster. Plakat itu mungkin mencatat namanya dan spesies miliknya. Kelompok ini secara alami adalah klan serigala angin, tetapi bukan lagi milik kota serigala angin melainkan milik rumah leluhur serigala angin di kota Kerry. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah token bawahan. Memiliki token ini juga berarti bahwa Tang San memiliki identitas resmi di dunia klan monster, identitas resmi yang tidak akan dibunuh begitu saja oleh monster. Ingat, mulai sekarang, kamu adalah pengikut manusia dari rumah leluhur serigala angin. Orang tuamu juga adalah pengikut yang melayani Raja Serigala Angin di rumah leluhur, jadi kamu akan menerima status bawahan di usia yang sangat muda. Jika kamu menghadapi interogasi, katakan saja. Token identitas bawahan ini nyata dan kamu tidak takut untuk memeriksanya. Jangan panik ketika kamu menghadapi inspeksi apapun. Petik 2. Tentu saja, kamu tidak perlu pergi ke rumah leluhur serigala angin, ini hanya kartu identitas yang disiapkan sesuai dengan jenis transformasi iblismu sendiri, kata pria berwajah harimau itu. Senior, bagaimana aku harus memanggilmu? Tang San bertanya. Mendengar kata, senior, pria berwajah harimau itu jelas tercengang sejenak, tentu saja ini pertama kalinya dia mendengar nama itu. Senior, itu benar. Nama saya Zhang Tianxiao, dan saya anggota organisasi penebusan kota Kerry, kata pria berwajah harimau itu sambil tersenyum. Tang San berkata, kalau begitu mulai sekarang, apakah saya bahkan bergabung dengan organisasi penebusan? Petik 2. Zhang Tianxiao menggelengkan kepalanya dan berkata, organisasi masih perlu melakukan serangkaian inspeksi padamu. Tentu saja, yang paling penting adalah kultivasimu. Alasan terpenting mengapa kamu dipilih oleh organisasi di usia muda adalah bakatmu. Dalam studi dan kultivasi berikutnya, kamu harus melakukan yang terbaik. Tidak ada gunanya berbicara tentang kebenaran besar sekarang. Tidakkah kamu ingin membalaskan dendam ibumu? Kemudian, kamu membutuhkan kekuatan yang lebih kuat. Ada juga perlindungan. Untuk menjadi baik tentang diri sendiri, kamu juga membutuhkan kekuatan. Ya, Tang San mengangguk. Zhang Tianxiao membawa Tang San ke kota Kerry. Gerbang kota tidak berbeda dari terakhir kali dia datang. Mereka berjalan di sepanjang tepi jalan, secara aktif menghindari semua monster. Suhu di dalam kota Kerry jauh lebih tinggi daripada di luar, yang hangat dan nyaman. Kota ini masih sangat ramai, melihat sekeliling, ada semua jenis monster. Status monster dari berbagai ras sebenarnya bisa dilihat dari posisi mereka berjalan di jalanan. Mereka yang berani berjalan di tengah jalan semuanya adalah monster yang kuat. Tentu saja, jika mereka bertemu dengan kelompok yang lebih kuat dari mereka, mereka juga akan mengambil inisiatif untuk menghindarinya. Ini seharusnya menjadi perbedaan kelas di antara klan monster. Senior, kemana kita akan pergi sekarang? Tang San bertanya dengan suara rendah. Zhang Tianxiao meliriknya dan berkata, pergi ke akademi. Petik 2. Akademi. Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Baginya, dua kata ini sangat berkesan. Dalam kehidupan terakhirnya, di benua Douluo tempat dia tinggal, akademi yang dia masuki di usia muda kemudian menjadi Akademi No. 1 di benua itu karena murid-murid mereka yang luar biasa. Dia masih ingat dengan jelas bahwa slogan akademi itu hanya menerima monster dan bukan orang biasa. Setelah datang ke benua peri, dia tidak pernah berpikir bahwa dunia ini bahkan memiliki akademi. Akademi untuk klan monster. Saya pikir klan monster adalah ajaran warisan keluarga, kata Tang San dengan terkejut. Zhang Tianxiao berkata, jadi, di kota terpencil itu, pemahamanmu tentang dunia akan terbatas. Tentu saja, monster memiliki akademi mereka sendiri, dan ada klasifikasi yang jelas. Tetapi tidak semua monster diterima. Akademi klan monster hanya terbuka untuk bangsawan klan monster. Hanya bangsawan yang memenuhi syarat untuk belajar di akademi, dan biayanya sangat mahal. Namun, yang ingin saya bawa bukanlah akademi milik klan monster tetapi akademi penebusan, akademi kita sendiri. Tang San terkejut, akademi penebusan. Organisasi masih memiliki akademi sendiri. Ini memang sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Dia telah melihat dengan jelas status manusia di dunia ini selama bertahun-tahun, belum lagi organisasi penebusan atau perlawanan, atau pengikut manusia yang melekat pada klan monster, sungguh luar biasa memiliki akademi mereka sendiri. Zhang Tianxiao baru saja mengatakan bahwa tidak semua orang bisa masuk akademi meskipun itu adalah klan monster. Zhang Tianxiao tersenyum misterius dan berkata, kamu akan tahu ketika kita tiba. Penebusan telah ada selama bertahun-tahun, dan kita harus memiliki cara kita sendiri. Jika tidak, bukankah itu sudah lama mati? Di bawah penindasan klan monster yang begitu kuat. Untuk bertahan hidup, kita secara alami memiliki beberapa cara. Petik 2. Kota Kerry sangat besar, dan bahkan jika dia datang ke sini sekali, Tang San tidak begitu akrab dengan medan di sini. Tapi Zhang Tianxiao jelas sangat akrab, dia berjalan sangat cepat, memimpin Tang San melalui jalan-jalan dan gang-gang, berjalan di sekitar kota.
Setelah berjalan selama 1,5 jam menurut penilaian Tang San, mereka sekarang seharusnya berada di bagian timur kota Kerry dan area yang relatif dekat dengan pusat kota. Zhang Tianxiao melambat. Tang San melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa jalan yang mereka lalui saat ini sangat lebar, dan sisi kanan, yang merupakan sisi timur, berada di kaki perbukitan. Gunung ini secara alami merupakan tembok penghalang alami kota Kerry. Kaki gunung terbentang ke bawah ke kota, dan ujung kaki gunung adalah tempat mereka sekarang. Ada juga banyak bangunan di lereng bukit, dan di sekitar bangunan ini, semua jenis tanaman tinggi berdiri dan mengelilingi bangunan itu. Zhang Tianxiao memperkenalkan saat dia berjalan, tempat paling makmur dan berstatus tinggi di kota Kerry adalah area pusat kota. Hanya rumah leluhur dari suku-suku besar yang dapat dibangun di sana. Bagian timur adalah area tingkat tertinggi kecuali pusat kota. Selain itu, tempat terbaik umumnya dihuni oleh bangsawan yang dapat mandiri dari ras lain. Artinya, jika aku adalah kelas bangsawan dari klan Serigala Angin, maka aku berhak untuk membeli dan membangun rumah untuk dirimu sendiri. Hiduplah tanpa terikat pada spesies apapun. Para bangsawan yokai di sini juga yang terkaya. Tang San menyimpan kata-katanya di dalam hatinya, yang jelas sangat penting untuk memahami kota Kerry. Dia baru berusia 9 tahun sekarang, dan Tuan Muda Mei ada di kota ini, dia tahu bahwa dia mungkin akan tinggal di sini untuk waktu yang lama di masa depan. Secara alami sangat penting untuk mengetahui lebih banyak tentang tempat tinggalmu, dan untuk memperdalam pemahamanmu tentang klan monster. Keduanya terus berjalan, dan di kejauhan, ada hutan lebat di depan mereka. Baru setelah dia mencapai hutan, Tang San menyadari bahwa ada jalan lebar yang memanjang ke dalam di tengah hutan. Zhang Tianxiao berbalik dan berjalan menuju hutan. Berjalan di sepanjang jalan ke dalam hutan, Tang San segera merasakan bahwa udara di sekitarnya menjadi lebih jernih, energi spiritual surga dan bumi sangat berlimpah dan nyaman. Konsentrasi aura langit dan bumi di kota Kerry awalnya lebih tinggi daripada dunia luar, dan konsentrasi aura langit dan bumi di sini bahkan lebih tinggi daripada area lain di kota Kerry, setidaknya lebih dari daerah yang pernah dia kunjungi. Jika Anda berlatih di tempat ini, Anda pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ini adalah tempat yang sangat bagus. Setelah berjalan selama 10 menit, Tang San bisa merasakan medan naik. Di kejauhan, dinding tinggi muncul di depan mereka. Dinding halaman yang tinggi ini semuanya dibangun dengan batang pohon raksasa, yang tingginya 15 meter, dan tidak mungkin untuk melihat bagian dalam dinding dari luar. Di depan ada 2 gerbang, gerbang terbesar yang pernah dilihat Tang San di dunia ini kecuali gerbang kota Kerry. Gerbangnya lebih tinggi dari tembok kota di sebelahnya, dan di atasnya tergantung sebuah plakat besar dengan beberapa karakter besar tertulis di atasnya. Akademi Kerry. Tang San membacakan 4 kata itu. Zhang Tianxiao mengangguk dan berkata, ya, itu adalah Akademi Kerry. Ini juga merupakan akademi tingkat tertinggi di seluruh kota Kerry. Ada akademi yang lebih tinggi di setiap kota utama suku monster dan suku roh. Hanya mereka yang memiliki bakat atau bangsawan yang sangat baik memenuhi syarat untuk belajar di sini. Ada banyak hambatan masuk untuk memasuki institusi yang lebih tinggi, termasuk usia, basis budidaya, kelahiran, dan darah. Semua harus dinilai. Hanya orang yang memenuhi syarat untuk masuk ke sini. Petik 2. Ini akademi penebusan kita. Tang San bertanya dengan curiga. Sudut mulut Zhang Tianxiao berkedut, apa yang kamu pikirkan? Jika kita dapat memiliki akademi semacam ini, apakah kita manusia akan tetap menjadi pengikut? Ikutlah denganku. Setelah berbicara, dia menarik Tang San dan tidak terus berjalan masuk ke arah Akademi Kerry, tetapi berjalan di sepanjang jalan yang tidak mencolok di sebelahnya. Berjalan di pegunungan dan hutan, pada dasarnya berjalan di sekitar tembok luar Kerry Cholege. Dia berjalan di sepanjang dinding luar untuk waktu yang lama, dan kemudian terus bergerak lebih tinggi, tampaknya ke samping dan belakang Kerry Cholege. Di kejauhan, sebuah rumah muncul di bidang penglihatan Tang San. Karena tembok halaman yang tinggi, Tang San tidak bisa melihat bagian dalam Akademi Kerry sebelumnya. Rumah kayu di depannya membuatnya merasa cukup familiar, mirip dengan bangunan asli di kota Serigala Angin. Rumah-rumah kayu ini berada tepat di luar tembok Kerry Cholege. Tang San mengikuti Zhang Tianxiao saat dia mendekat, dan segera melihat bahwa orang-orang yang tinggal di rumah-rumah kayu itu pada dasarnya adalah manusia. Seseorang melihat Zhang Tianxiao kembali dan menyapanya dengan senyuman. Zhang Tua, kamu kembali. Apakah kamu ingin minum malam ini? Tidak, aku baru saja kembali. Aku sedikit lelah, kata Zhang Tianxiao sambil tersenyum. Lelah? Apakah kamu melakukan sesuatu yang buruk? Hahaha, suasana di sini sangat santai, berjalan ke area seperti kota kecil ini, yang dilihat Tang San hanyalah manusia. Merasakan suasana di sekitarnya, dia tiba-tiba merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Tidak sedikit manusia yang tinggal di sini, setidaknya ada ribuan orang. Yang mengejutkannya adalah bahwa ribuan orang ini tidak menunjukkan mati rasa seperti budak, kebanyakan dari mereka tenang, seperti manusia yang dia lihat di kehidupan sebelumnya. Ribuan orang. Semuanya adalah pengikut. Apakah ada begitu banyak pengikut di kota Kerry? Dan suasana di sini benar-benar berbeda dengan suasana di tempat lain di mana manusia yang pernah dilihatnya. Setidaknya manusia di sini berjalan lurus. Ini. Tang San baru saja mengatakan ini, tetapi mulutnya tertutup. Nama yang aku katakan, hanya kamu yang tahu. Jangan katakan itu, mengerti? Zhang Tianxiao berbisik. Ya, Tang San mengangguk. Zhang Tianxiao membawanya ke kota, dan sambil berjalan, dia berkata, bukankah aneh mengapa ada begitu banyak orang di sini, dan jelas tidak ada dari mereka yang menjadi budak. Petik 2. Tang San mengangguk. Zhang Tianxiao berkata, alasan mengapa kota ini ada adalah karena Kerry Cholege.
Apakah itu untuk klan monster atau klan roh, menumbuhkan keturunan adalah hal yang sangat penting. Perguruan tinggi memiliki status tinggi di antara dua klan. Dekan hampir setiap institusi pendidikan tinggi secara bersamaan dipegang oleh penguasa kota. Akademi tingkat tertinggi terletak di kota Roh Kudus, di mana pengadilan leluhur secara pribadi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, tingkat perguruan tinggi Carry bahkan di tingkat penguasa kota. Apalagi di sini, tanpa memandang ras selama monster yang bisa diterima di sekolah adalah elit, dan kota kita melayani Akademi Carry, mengerti. Tang San tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran kota ini terhubung dengan Carry Colleague. Memang, perguruan tinggi yang begitu besar masih memiliki permintaan yang besar akan sumber daya dan layanan. Meskipun manusia tidak memiliki kemampuan bawaan paling banyak mereka memiliki kekuatan melalui transformasi Dewa Iblis, tetapi manusia itu cerdik dan secara alami sangat cocok untuk melayani Akademi sebagai pengikut. Pada saat yang sama, dia juga mengerti bahwa yang disebut Akademi Penebusan dari organisasi penebusan seharusnya ada di kota ini. Karena Akademi bergengsi ini sebagai kedok, organisasi penebusan dapat bertahan di tempat ini, yang seharusnya menjadi salah satu benteng yang sangat penting. Zhang Tianxiao membawa Tang San ke sebuah rumah kayu di belakang kota, mendorong pintu dan berjalan masuk. Dia menyuruh Tang San untuk beristirahat di sini dulu, lalu pergi. Zhang Tianxiao pergi, Tang San mengamati sekeliling. Meskipun tata letak rumah kayu itu sederhana, kebutuhan sehari-hari tampaknya sudah tersedia. Energi spiritual surga dan bumi di sini sangat kaya, meskipun aku tidak tahu bagaimana membandingkannya dengan interior Carry Colleague, setidaknya jauh lebih kuat dari kota Serigala Angin, dan bahkan lebih padat dari kota Carry. Aku tidak tahu seberapa jauh tempat ini dari toko teh susu Mei Gongzi di pusat kota. Setelah tenang, aku harus menjelajahi jalan terlebih dahulu. Tang San berpikir dalam hati. Ribuan pengikut manusia tinggal di sini. Ini juga merupakan bagian pertama dari tanah murni yang pernah dilihatnya untuk kelangsungan hidup manusia. Setidaknya itu adalah tanah murni dibandingkan dengan tempat yang pernah dilihatnya sebelumnya. Tidak lama kemudian, Zhang Tianxiao kembali. Bersamanya datang seorang pria jangkung. Pria itu juga tampak berusia 30-an atau 40-an, dengan tinggi 2 meter dan tubuh yang sangat kuat, lengan telanjang, memperlihatkan otot sekuat granit. Wajahnya tegas, tapi matanya sangat damai. Apakah itu dia? Pria jangkung itu bertanya pada Zhang Tianxiao. Zhang Tianxiao jelas sangat menghormatinya, iya, aku telah mengujinya. Jika kamu khawatir, ujilah sendiri. Pria parubaya itu mengangguk dalam diam, dan berkata kepada Tang San, ikuti aku. Tang San tidak mengatakan apa-apa, dia merasa nyaman ketika dia datang. Saat ini, dia berdiri, mengikuti pria parubaya dan Zhang Tianxiao berjalan keluar. Status pria parubaya di kota jelas tidak rendah, siapapun yang melihatnya di jalan akan mengambil inisiatif untuk menyapanya. Wali kota, begitulah semua orang memanggilnya. Pria parubaya ini adalah wali kota-kota. Wali kota manusia, tidak dikirim oleh klan monster, ini agak aneh, pikir Tang San pada dirinya sendiri. Tapi dia tidak banyak bertanya, hanya mengikuti pria parubaya itu diam-diam. Datang ke sebuah rumah kayu di belakang kota, wali kota dan Zhang Tianxiao memimpin Tang San masuk. Rumah kayu ini jelas lebih besar, dan tidak banyak hiasan di dalamnya, tetapi terlihat sangat hidup. Wali kota memandang Tang San dengan tenang dan berkata, perkenalkan dirimu, termasuk apa yang kamu kuasai. Petik 2. Tang San berkata dengan singkat, namaku Tang San, aku berasal dari kota Serigala Angin, aku berusia 9 tahun. Aku memiliki kemampuan untuk berubah menjadi serigala angin, dan aku pandai mengendalikan bila angin. Petik 2. Mendengarkan suara Tang San yang tidak rendah hati atau arogan, mata wali kota sedikit menyipit, lalu berbalik untuk melihat Zhang Tianxiao, kamu mengatakan sebelumnya bahwa dia adalah tingkat keempat. Petik 2. Zhang Tianxiao mengangguk dan berkata, iya, aku telah bertarung melawannya sebelumnya, dan aku tidak dapat menghentikan bila anginnya. Tekniknya memanipulasi bila angin adalah yang paling indah yang pernah kulihat. Aku juga bertanya kepada Wang Yanfeng, dia mengatakan bahwa dia sepertinya telah bertemu orang-orang kami dan menerima beberapa nasihat ketika dia masih muda, apalagi bisa berkultivasi ke peringkat keempat di usia muda memang cukup bagus. Petik 2. Wali kota mengerutkan kening sambil berpikir, dan berkata, oke. Serahkan dia padaku. Kamu pergi istirahat dulu, ini kerja keras untukmu. Kali ini segalanya sedikit lebih merepotkan daripada yang kita duga, ada banyak gerakan. Kamu pergi dan bekerja sama dengan Zheng Mengqi untuk menyelidiki masalah ini. Iya, Zhang Tianxiao membungkuk hormat kepada wali kota, lalu berbalik dan berjalan keluar dari rumah kayu itu. Begitu dia pergi, hanya Tang San dan wali kota yang tersisa di rumah kayu itu. Wali kota menatapnya dengan tenang, dan Tang San juga membalas tatapannya yang tenang. Apakah kamu ingin mati atau hidup? Kata wali kota tiba-tiba. Tang San tertegun sejenak, dan langsung merasakan rambutnya berdiri. Aura pembunuh yang kuat seperti zat meledak tiba-tiba dari wali kota yang sedang duduk di kursi. Aura pembunuh yang mengerikan membuat udara di sekitarnya menjadi sedingin es, dan bahkan cahaya di seluruh rumah kayu menjadi redup pada saat ini. Tampaknya pada saat ini, mereka telah pindah dari rumah kayu asli ke tempat lain. Tang San tanpa sadar mundur setengah langkah, Suan Tiangong di tubuhnya berputar dengan cepat. Meskipun dia tidak tahu mengapa pihak lain tiba-tiba ingin membunuhnya, saat ini perlindungan diri tidak diragukan lagi adalah hal yang paling penting. Saat berikutnya, wali kota bergerak dan tangan kanannya bergetar di udara. Pada saat yang sama, raungan rendah tiba-tiba terdengar di telinga Tang San. Raungan itu datang begitu tiba-tiba sehingga Tang San hanya merasakan bahwa dalam gemuruh itu, dia langsung pusing.
Tetapi pada saat yang sama, mata Ling Qi Tang San bereaksi dengan stres dan ada semburat warna emas di matanya. Dia hampir tidak bangun selama beberapa menit, Xuan Tiangong berlari dengan kecepatan tinggi dan teknik armor berat tiba-tiba dilepaskan. Dihadapkan dengan krisis hidup dan mati, Tang San tidak berani lalai. Mengandalkan persepsinya sendiri, tangannya berputar di depannya. Gambarlah masing-masing setengah lingkaran. Xuan Tiangong yang lembut memimpin aura tajam ke samping. Pada saat yang sama, tubuh Tang San juga bergerak seperti kilat, bayangan hantu menyebar selangkah demi selangkah dan bergegas langsung ke jendela. Tang San memilih jendela daripada pintu karena jendela itu lebih dekat dengannya. Wali kota mengeluarkan, "Hah." Saat berikutnya, Tang San hanya merasa bahwa udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi panas. Di bawah tatapan mata Lingxinya, dia terkejut menemukan bahwa seluruh rumah kayu dipenuhi dengan unsur api. Elemen api yang kuat mengusir semua elemen lainnya, napas tirani menutupi tubuhnya, dan udara panas langsung menghanguskan pakaiannya. Xuan Tiangong mengoperasikan perlindungan tubuh, tumpang tindih dengan teknik baju besi berat, lapisan cahaya putih muncul di permukaan kulit Tang San, yang seperti baju besi, menahan energi yang berapi-api. Pada saat yang sama, tubuh Tang San melintas, melepaskan flash leopard, hampir seketika dia tiba di jendela. "Kamu tidak bisa pergi." Sebuah suara rendah terdengar di telinga Tang San. Detik berikutnya, elemen api di sekitarnya tiba-tiba menghilang, dan sensasi berapi-api juga menghilang, digantikan oleh kekuatan hisap yang sangat kuat, menarik tubuh Tang San secara tiba-tiba dan terbang mundur. Pada saat ini, Tang San menyerah, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Tidak ada cara untuk melawan, ini adalah celah level yang jauh, bahkan jika dia memiliki 1000 keterampilan, itu tidak akan berpengaruh di bawah celah ini. Wali kota telah berdiri saat ini, dan ada sinar merah gelap di telapak tangan kanannya. Kekuatan hisap yang kuat keluar dari sinar merah gelap ini, itu menarik tubuh Tang San, membuatnya tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Di mana urutan keempat? Kawan, ini adalah pemula urutan kelima. Ini tidak terduga. Wali kota menatap anak di depannya dengan heran. Dibandingkan dengan Tang San yang terkejut dengan kultivasinya, dialah yang lebih terkejut lagi. Seorang anak berusia 9 tahun, mencapai tingkat keempat sudah sangat luar biasa, belum lagi itu bukan tingkat keempat, tetapi tingkat yang lebih tinggi. Wali kota menarik tangan kanannya, Tang San sudah berdiri di depannya, wajahnya pucat, dan ada sedikit kepanikan di matanya. Tentu saja kepanikan ini dipalsukan. Ketika dia tahu dia tidak bisa menolak, Tang San sebenarnya memiliki beberapa tebakan di hatinya, dan sedikit kesal. Karena jika tebakannya benar, maka dia seharusnya tidak bereaksi seperti ini sekarang, itu terlalu banyak mengekspor. Pada saat ini, dia sedang berpikir tentang bagaimana menghadapi situasi di depannya. "Kamu benar-benar tidak mudah." Wali kota menatap tajam ke arah Tang San, kedalaman matanya penuh kejutan. Ya, tebakan Tang San benar, wali kota tiba-tiba menembaknya, lebih untuk mengujinya. Karena kultivasi wali kota, ketika wali kota melihat Tang San untuk pertama kalinya, wali kota sudah menilai tingkat kultivasi Tang San. Meskipun Tang San sudah bekerja keras untuk menekannya, sulit untuk sepenuhnya menutupi perbedaan besar dalam level dan fluktuasi ki dan darah. Setidaknya Tang San saat ini tidak bisa melakukannya. Itu sebabnya wali kota melepaskan aura pembunuhnya dan mencoba mengujinya. Tetapi ujian dalam menghadapi krisis hidup dan mati ini, ledakan kekuatan dan potensi yang dikeluarkan Tang San benar-benar mengejutkan wali kota. Tang San hanya menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Menghela nafas diam-diam di dalam hatinya, setelah kelahiran kembali dia masih terpengaruh oleh tubuh ini, dia telah dipengaruhi oleh kelemahan tubuh itu sendiri, dan penilaiannya telah berkurang. Jika ini sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak merasakan bahwa pihak lain hanyalah mengujinya. Heavy Armor terekspos, Leopard Flash terekspos, dan Ling Qi Xinyan juga terekspos. Kemampuan ini muncul pada satu orang pada saat yang sama, itu sepenuhnya melanggar prinsip transformasi iblis. "Katakan padaku, apa yang terjadi?" Wali kota berkata dengan ringan, "Mengapa kamu memiliki kemampuan beberapa klan pada saat yang sama?" Petik 2. Tang San masih menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Wali kota duduk lagi, sehingga dia bisa melihat wajah Tang San. "Aku hanya merasa bahwa basis kultivasimu telah mencapai peringkat kelima, jadi aku mengajukan tes, dan tidak ada arti lain. Kamu adalah manusia tidak dapat diubah. Kami juga telah menyelidiki asal-usulmu, dan itu sangat bersih. Namun, kemampuanmu ini benar-benar di luar hasil penyelidikan kami." Tang San perlahan mengangkat kepalanya dan menatap wali kota, saat ini dia sudah memiliki rencana di dalam hatinya. Hasil terburuknya adalah pihak lain menyiksanya dengan kejam karena dia menginginkan Xuan Tiangong miliknya. Tentu, langkah terakhirnya adalah memobilisasi sedikit kesadarannya sendiri, meledak dengan seluruh kekuatannya, belum lagi menghancurkan tempat ini, setidaknya tidak akan ada masalah dalam melarikan diri. Tetapi jika dia melakukannya, akan lebih sulit baginya untuk mendapatkan pijakan di kota Kerry, yang merupakan rencana terburuk. Namun, kemampuannya saat ini telah ditemukan, ini masih merupakan hal yang merepotkan, beberapa hal hanya bisa dikatakan. "Wali kota, aku tidak bermaksud menyembunyikannya. Hanya saja, kemampuanku tampaknya berbeda dari monster biasa, aku." Tang San berkata dengan ragu, "Saat ini aku tidak bisa menahan diri untuk bertindak." Wali kota berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah Wang Yanfeng tahu tentang ini?" Tang San buru-buru menggelengkan kepalanya, "Kamu yang pertama tahu." Wali kota tampak sedikit rileks, "Oke, beritahu aku bagaimana Anda mendapatkan kemampuan ini." Tang San berkata, "Ketika aku masih muda, suatu hari aku sedang bermain di hutan dan bertemu dengan seorang manusia yang terluka parah. Dia dikejar dan dibunuh oleh monster dari klan Serigala Angin.
Aku sangat ketakutan sehingga aku bersembunyi di balik pohon. Ketika aku melihat mereka berkelahi, aku melihat dia berjuang untuk membunuh beberapa serigala angin yang mengejarnya, tetapi dia tidak mampu dan terluka parah. Petik 2. Wali kota mengangguk mengenai fakta bahwa Tang San diinstruksikan oleh seorang ahli di masa kecilnya. Dia mendengar laporan Zhang Tianxiao, dan berita itu datang dari Wang Yanfeng. Tang San melanjutkan, aku pergi dengan berani dan ingin membantunya. Dia melihat bahwa Sku adalah manusia, jadi dia mengatakan kepadaku bahwa dia sedang sekarat, dan kemudian memberiku sebuah buku, memintaku untuk bergabung dengan organisasi penebusan di masa depan dan mengatakan bahwa buku itu akan dimusnahkan setelah dihafal. Petik 2. Buku, kata wali kota dengan heran, buku apa? Tang San berkata, buku itu disebut, Catatan Harta Karun Suantian, dan itu mencatat beberapa metode kultivasi. Pada saat itu, aku tidak membangunkan transformasi iblis sama sekali. Kemudian, aku menuliskan isi buku itu seperti yang dia katakan dan membakar buku itu. Aku takut lupa, jadi aku membacanya setiap hari dan kemudian secara bertahap mempelajari beberapa kemampuan aneh. Kemampuan ini disebut Suantian Gong, dan aku tidak tahu apa kegunaannya pada saat itu. Sampai suatu saat aku tidak sengaja menemukannya, ketika aku menyentuh tubuh serigala angin, aku merasa bahwa Suantian Gong tampaknya telah menyerap sesuatu darinya dan setelah itu aku memiliki kemampuan bila angin. Petik 2. Mendengar Tang San mengatakan ini, wali kota tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan sandaran tangan di kedua sisi kursi dengan kedua tangan, tetapi dia tidak menyela Tang San. Tang San telah memperhatikan perubahan ekspresinya, dari mata wali kota dia tidak melihat keserakahan, sebaliknya dia melihat kegugupan dan pemikiran. Tang San melanjutkan, setelah itu, aku terus berlatih dan kekuatan Suantian Gong terus meningkat. Suantian Gong tampaknya dibagi menjadi 9 level, dan setiap level sesuai dengan level pertama klan monster. Dengan menyentuh, aku menyerap beberapa kemampuan serigala angin, kemudian aku bisa mengendalikan bila angin, tetapi aku sendiri tidak bisa menyelesaikan transformasi serigala angin yang sebenarnya. Petik 2. Di bawah perlindungan Guru Wang, aku lulus ujian pendahuluan bawahan, dan kemudian kamu menjadi muridnya dan belajar di bawah bimbingannya. Namun, aku tidak benar-benar berubah menjadi serigala angin, hanya Suantian Gong dan bila angin. Petik 2. Lalu, apakah kamu belajar cara mengendalikan bila angin dari buku itu? Tanya wali kota. Tang San mengangguk, iya. Wali kota berkata, apakah kamu ingat nama orang yang memberimu buku itu? Petik 2. Tang San berkata, dia sepertinya dipanggil Su Jiaxin. Su Jiaxin. Mendengar nama itu, mata wali kota tergerak, jelas mengetahui nama itu. Tang San menggelengkan kepalanya. Mati tanpa bukti. Wali kota berkata sambil berpikir, lalu kamu melahap kemampuan monster jenis lain dalam kompetisi tabrakan. Tang San tidak terkejut sama sekali, pihak lain sudah menyelidiki dengan jelas apa yang dia alami. Sesuai dengan Flash Leopard, Heavy Armor Spell, dan Main Ice yang dia gunakan sebelumnya, itu kebetulan mirip dengan kemampuan beberapa monster dalam kontes tabrakan. Wali kota menarik napas dalam-dalam, kemampuanmu luar biasa. Tang San bertanya dengan ragu, aku dapat memberitahumu metode kultivasi, apakah kamu ingin mempelajarinya? Petik 2. Tidak. Wali kota hampir berseru. Elemen api di udara sekitarnya jelas menjadi lebih padat lagi, tetapi kali ini tidak ditujukan ke Tang San, tetapi sepenuhnya memblokir aura di seluruh ruangan. Wali kota berdiri, mengerutkan kening, Tang San jelas bisa merasakan tubuhnya tegang. Wali kota mondar-mandir di ruangan itu, langkahnya tidak merata, menunjukkan kecemasan emosionalnya saat ini. Setelah setengah beberapa lama, dia kembali ke Tang San, wajahnya sedikit lebih pahit. Kemampuan yang kamu pelajari dari buku ini sangat istimewa, tetapi itu belum tentu merupakan hal yang baik untuk penebusan. Setidaknya itu bukan hal yang baik untuk saat ini. Suantian Gong hanya memiliki tingkat ke-9, kan? Tang San mengangguk. Tentu saja dia tidak akan mengatakan bahwa benda ini dapat dikultivasikan sampai ke tingkat Raja Dewa, dan metode kultivasi setelah Zhou diciptakan oleh dirinya sendiri. Setelah dia mengetahui bahwa kemampuannya istimewa, yang dia pilih adalah mengatakan setengah kebenaran. Lagi pula, di mata wali kota dia masih anak-anak dan tidak mungkin bagi wali kota untuk menilai berapa banyak kata-katanya benar dan berapa banyak yang salah. Wali kota menatapnya dengan mata yang rumit dan berkata, Tang San, ingat apa yang kamu katakan. Mulai sekarang, jangan beritahu siapapun apa yang baru saja kamu katakan kepadaku. Selain aku, tidak akan ada yang tahu lagi di penebusan. Aku juga tidak akan melapor ke organisasi. Tang San tertegun sejenak, dia benar-benar tidak menyangka wali kota bereaksi seperti ini. Awalnya, dia berpikir bahwa permintaan pertama wali kota adalah agar dia memberikan metode kultivasi Suantian Gong. Sebenarnya, dia tidak menolak ini, jika lebih banyak orang dapat menjadi kuat dengan berkultivasi Suantian Gong dan membuat manusia lebih kuat, maka itu akan menjadi hal yang baik. Di dunia pada kehidupan sebelumnya, Suantian Gong disebarkan olehnya dan akan menjadi populer, dan itu hanya ada sebagai metode latihan dasar. Kekuatan seorang individu bukanlah sesuatu yang dapat ditentukan oleh satu Suantian Gong. Wali kota, aku bersedia merekam Suantian Gong dan menyumbangkannya ke organisasi. Ini seharusnya menjadi bagian dari pengajaran penebusan, kata Tang San. Wali kota meliriknya dengan heran, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu, dan berkata, tidak. Nanti, kamu dapat mendikteku bagaimana berlatih Suantian Gong, aku hanya perlu belajar darinya. Dalam hal ini, kecuali aku, kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Tang San bertanya dengan tidak jelas, kenapa? Wali kota tersenyum pahit dan berkata, aku dapat merasakan bahwa kamu jauh lebih dewasa daripada anak-anak pada usia yang sama.
Alasan mengapa aku tidak membiarkanmu menyebutkan keberadaan seni ilahi semacam itu adalah karena beberapa masalah. Pertama-tama, batas atas seni Suantian hanya 9 tingkat dan tidak ada yang berlatih kecuali kamu, setidaknya aku belum pernah mendengarnya. Sejauh mana itu dapat dicapai melalui kultivasi, kami tidak tahu sekarang, tetapi ada kemungkinan besar dia akan mampu mencapai level yang setara dengan monster dan roh tingkat ke-9. Dan jika itu hanya tingkat ke-9, itu tidak akan membuat kita manusia jauh lebih kuat karena kekuatan iblis besar yang sebenarnya dan roh surgawi tidak seperti yang kita bayangkan. Petik 2. Kedua, meskipun Suantian Gong tidak dapat dikultivasikan ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi kekhasannya untuk dapat mempelajari kemampuan berbagai monster dan roh terlalu menakutkan. Itu dapat memungkinkan kita manusia untuk berkultivasi melaluinya. Pelajari kemampuan dari monster dan roh. Tapi tidak perlu mendapatkan monster dan dewa melalui warisan darah. Ini akan menumbangkan seluruh metode pembelajaran manusia. Itu juga memudahkan kita manusia untuk memiliki kemampuan. Tang San bertanya dengan bingung, bukankah ini hal yang baik? Petik 2. Kepahitan di wajah wali kota menjadi lebih serius, hal yang baik. Ini adalah hal buruk besar yang akan membawa umat manusia ke dalam bencana. Izinkan aku bertanya, jika monster dan roh tahu bahwa mereka sudah memiliki kebijaksanaan tingkat lanjut, kita dapat mempelajarinya dengan melahap mereka. Bagaimana reaksi mereka? Sangat mungkin untuk membunuh kita semua. Apakah menurutmu itu hal yang baik? Tang San tiba-tiba menyadari ketika dia mendengar wali kota mengatakan ini. Lagi pula, dia tidak cukup tahu tentang dunia dan wali kota benar untuk khawatir. Begitu monster dan roh tahu bahwa manusia dapat memperoleh kemampuan mereka melalui Suantian Gong, konsekuensinya akan sangat menghancurkan. Ini bahkan sebelum dia memberitahu wali kota bahwa menelan bahkan bisa menyedot monster itu sampai mati. Wali kota menarik napas dalam-dalam dan berkata, jadi selain kamu, tidak ada yang tahu tentang keberadaan seni Suantian ini. Untukmu, kami pasti akan melindungimu. Kamu dapat terus berlatih, tetapi kamu tidak boleh mengekspos kemampuan ini, sekali lagi, jika tidak sangat mungkin untuk membawa bencana bagi kita manusia. Apakah kamu mengerti? Sulit bagi manusia untuk berjuang dan bertahan hidup di depan ras monster dan roh. Kami akhirnya melihat sedikit cahaya, bahkan Suantian Gongmu dapat juga dikatakan sebagai salah satu fajar, tetapi tidak boleh ditemukan. Petik 2. Tang San tentu tidak akan mengungkapkan kemampuan ini dengan mudah, dia mengangguk. Mata wali kota berkedip, tentu saja, jika kamu menghadapi musuh yang kuat di masa depan, dan ada risiko kematian, itu dapat digunakan. Aku berharap dapat melihatmu mengolah Suantian Gong ke tingkat tertinggi sesegera mungkin, mari kita lihat tingkat tertinggi Suantian Gong. Peran apa yang dapat dimainkan Suantian Gong? Pada saat itu, kita dapat memutuskan apakah akan menyebarkan pengetahuan rahasia ini. Alasan mengapa kamu memberitahuku adalah untuk memiliki catatan cadangan, tetapi itu terbatas padamu dan aku. Apakah Suantian Gong telah diajarkan kepada orang lain? Tang San menggelengkan kepalanya, aku hanya mengajari guru Wang cara mengendalikan bila angin. Petik 2. Sebenarnya dia mencoba Ling Muxue untuk melihat apakah dia bisa belajar Suantian Gong, tetapi Ling Muxue tidak tahu bahwa itu adalah Suantian Gong, karena Ling Muxue telah berubah menjadi iblis, jadi usahanya gagal. Dia tidak mengatakannya, karena dia tidak ingin membuat masalah bagi Ling Muxue dan yang lainnya. Reaksi wali kota di luar dugaan Tang San, tetapi Tang San juga bisa menerimanya. Meskipun kekuatan mentalnya saat ini tidak tinggi, tidak ada masalah dalam menilai apakah kata-kata seseorang tulus atau tidak dengan mengandalkan kesadaran kecil yang tersembunyi di dalam kekuatan spiritualnya. Oke, ingat, apa yang aku katakan kepadamu hari ini tidak boleh disebutkan kepada orang luar manapun. Bahkan di dalam organisasi kami, jangan beritahu siapapun. Untuk semua keadaanmu, aku akan merekam file rahasia ini, jika aku hidup tidak ada yang akan dapat melihatnya, bahkan jika itu adalah keberadaan tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi. Setelah aku mati, orang yang menggantikanku akan mendapatkan file ini dan terus menyimpannya bersamamu. Semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin kamu aman. Petik 2. Berbicara tentang ini, dia berhenti, dan sepertinya ada kilatan cahaya di matanya, jika dalam waktu dekat, kami dapat membuktikan bahwa teknik kultivasimu dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, maka mungkin kita manusia akan memiliki kesempatan kita sendiri. Petik 2. Tang San tidak tahu harus berkata apa kecuali menganggukkan kepalanya. Ketika wali kota menemukan rahasianya, dia sebenarnya siap untuk melawan dengan sekuat tenaga. Kartu truf terbesarnya adalah sedikit kesadaran ilahi yang dia bawa dari kehidupan sebelumnya. Ketika kesadaran ilahi meledak, dia percaya bahwa masih mungkin untuk menyelesaikan sebagian besar masalah. Tetapi justru karena inilah setelah kesadarannya dikonsumsi, tidak mungkin lagi pulih sebelum dia berkultivasi ke tingkat dewa. Apa yang tidak diharapkan Tang San adalah bahwa reaksi wali kota tampak lebih baik daripada situasi terbaik yang dia harapkan. Dia tidak hanya akan merahasiakannya, tetapi dia bahkan akan merahasiakannya. Ini juga membuat Tang San tidak bisa tidak melihat lebih tinggi pada organisasi penebusan. Lamar guru, kata wali kota tiba-tiba. Tang San tertegun sejenak, magang. Oke, apalagi yang bisa Tang San katakan? Orang-orang berada di bawah atap, dia harus menundukkan kepalanya. Segera, dia berlutut langsung di tanah dan memberi hormat. Guru, wali kota mengangguk puas, dan senyum muncul di wajahnya yang tenang, Xiao San, jika suatu hari nanti kamu dapat membuktikan bahwa latihan yang kamu latih cocok untuk manusia, guru berharap kamu dapat berkontribusi pada kebangkitan manusia kita, sebuah kekuatan penting. Petik 2. Yah, Tang San diam-diam memfitnah, bukankah kamu sudah tahu, apa yang kamu ingin aku sumbangkan? Wali kota berkata, nama aku Zhang Haoxuan. Dewa iblis aku adalah Raja Harimau Api.
Harimau api menempati urutan kedua di antara monster harimau, kedua setelah garis keturunan emas Kaisar Harimau. Aku tingkat ke-9. Urutan ke-9. Hati Tang San terguncang, ini bisa dikatakan sebagai keberadaan paling kuat yang pernah dia lihat sejak dia datang ke dunia ini. Meskipun dia merasa benar-benar tidak dapat melawan ketika dia bertarung barusan, sekarang dia mendengar Zhang Haoxuan secara pribadi mengatakannya, dia mengerti sejauh mana basis kultivasi ini. Jika dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, yang ini setara dengan berdiri di puncak di bawah tingkat Dewa Master Roh, sebanding dengan keberadaan gelar Douluo. Dan mendengarkan apa yang dia katakan, kekuatan garis keturunan dari transformasi Dewa Iblisnya cukup bagus. Harimau adalah raja binatang buas, monster harimau harus menjadi yang terbaik di seluruh populasi monster, dan harimau yang menyala adalah yang kedua di antara monster harimau. Garis keturunan Raja Harimau Api benar-benar tidak lemah. Wali kota berkata, mulai sekarang, kamu adalah bagian dari penebusan. Menurut kultivasimu, kamu bisa langsung menjadi penebusan tingkat oranye, tetapi untuk menyembunyikan kekuatanmu, mari kita mulai dengan penebusan tingkat merah asli. Petik 2. Tanpa menunggu Tang San bertanya, wali kota melanjutkan, dalam penebusan kami, setiap anggota memiliki level, dan anggota dari level yang berbeda bisa mendapatkan otoritas yang berbeda. Ada 7 level utama secara total. Level utama sesuai dengan warna pelangi, merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu. Level merah adalah yang terendah dan level ungu adalah yang tertinggi. Ketika kamu pertama kali tiba, kamu secara alami adalah penebusan level merah. Selama kamu mengumpulkan pahala, kamu dapat naik level. Untuk mendorong semua orang untuk meningkatkan kultivasi mereka dan mempercepat kultivasi mereka, menurut aturan organisasi, anggota peringkat kelima dapat ditingkatkan ke level oranye selama mereka adalah anggota penuh dari organisasi, terlepas dari akumulasi jasa mereka. Inilah mengapa aku mengatakan kamu bisa menjadi penebusan tingkat oranye barusan. Ketika basis kultivasi mencapai peringkat ke-7, seseorang secara alami dapat dipromosikan ke peringkat kuning. Peringkat ke-9 sesuai dengan peringkat hijau. Ini juga batas level yang dapat langsung ditingkatkan oleh basis budidaya. Jika kamu mau untuk mencapai tingkat ketiga, basis kultivasi harus kuat, juga memberikan kontribusi besar bagi organisasi. Petik 2. Pelangi tingkat 7. Ini agak menarik. Tang San bergumam diam-diam di dalam hatinya. Guru, level apa kamu? Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhang Haoxuan berkata, aku peringkat hijau, dan mereka yang berada di atas peringkat hijau dianggap sebagai manajemen puncak organisasi. Di sisi kota Kerry, aku adalah salah satu orang utama yang bertanggung jawab untuk menangani urusan sehari-hari. Tang San berkata, kalau begitu, apakah kamu penebus tingkat tertinggi di sini? Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Ada 2 penebus di sini dengan tingkat yang lebih tinggi dariku, tetapi karena keadaan khusus, mereka tidak secara langsung mengelola organisasi di sini. Aku terutama bertanggung jawab atas pihak kota Kerry. Dimengerti. Mendengarkan narasinya, Tang San memiliki sedikit pemahaman tentang organisasi penebusan. Zhang Haoxuan berkata, untuk menyembunyikan identitasmu dan tidak ditemukan oleh monster. Ada metode rahasia khusus di dalam organisasi untuk memverifikasi identitasmu. Aku akan menandai metode rahasia di punggung tanganmu. Ketika yang lebih tinggi penebus level ada di depanmu, kamu dapat menggunakannya. Metode rahasia dapat mendeteksi tandamu. Pada saat yang sama, kamu juga dapat menunjukkan tandamu sendiri agar pihak lain mengetahui keasliannya, sehingga kamu dapat saling membantu jika diperlukan. Petik 2. Guru, apakah semua orang di kota ini berasal dari organisasi kita? Tang San mengajukan pertanyaan yang paling ingin dia ketahui jawabannya. Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak. Bagaimana kita bisa memiliki begitu banyak anggota? Ada begitu banyak orang, dan sekali terkena, itu akan menjadi bencana. Sekitar 1% dari talenta di kota ini adalah milik organisasi. Kamu akan menjadi siapa? Secara bertahap tahu. Oleh karena itu, kamu juga harus menyembunyikan identitasmu. Inilah sebabnya aku menerimamu sebagai murid, sehingga kamu memiliki identitas normal di sisi terang. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun, kamu hanya perlu berlatih keras. Itu saja. Aku akan memberitahumu secara singkat tentang situasi di kota. Kota kami bergantung pada keberadaan Kerry Cholege, sehingga disebut juga Cholege Town. Ini didedikasikan untuk layanan Kerry Cholege. Oleh karena itu, berkali-kali, beberapa orang di kota akan pergi ke akademi untuk melakukan beberapa pekerjaan. Secara relatif, sebagai pengikut, kami mendapatkan perawatan yang lebih baik di akademi. Setidaknya monster di sini relatif berkualitas tinggi dan tidak akan mudah melukai pengikut. Di akademi pekerjaan juga semacam pengalaman, dan kadang-kadang memiliki beberapa manfaat bagi kita. Kamu akan tahu ini di masa depan. Aku juga akan membiarkanmu memasuki akademi untuk pengalaman bila perlu. Petik 2. Aku mengerti. Tang San mengangguk. Jika 1%, menurut skala beberapa ribu orang di sini, ada puluhan orang yang benar-benar tergabung dalam organisasi penebusan. Itu benar-benar tidak banyak, tetapi organisasi yang lebih ketat jelas merupakan hal yang baik. Untuk lebih spesifiknya, guru yang aku sembah seharusnya tidak mengatakan pada diri sendiri untuk saat ini, lagi pula aku baru saja bergabung dengan penebusan. Guru, aku mendengar senior Zhang Tianxiao mengatakan bahwa pihak kita di sini disebut Akademi Keselamatan. Zhang Haoxuan mengangguk dan berkata, ya, tugas terpenting di sini adalah melatih bakat cadangan untuk organisasi. Karena berdekatan dengan Kerry Cholege, itu juga dapat menggunakan beberapa sumber daya di Kerry Cholege. Oleh karena itu di dalam organisasi, dari sekarang kamu adalah bagian dari Akademi Penebusan. Kamu dapat belajar dengan orang lain.
Oke, Tang San mengangguk. Ia terlahir dengan rasa kedekatan dengan dua kata akademi. Zhang Haoxuan melanjutkan, aku pertama-tama akan mencetakmu dan menetapkan status penebusmu. Kemudian aku akan membawamu ke Akademi Penebusan kami untuk melaporkan. Kamu harus mengingat instruksiku kepadamu. Setiap informasi tentang Xuan Tiangong tidak boleh diungkapkan. Juga, jangan gunakan tanda kemampuan klan monster lainnya di depan orang lain. Kamu hanya memiliki satu kemampuan, bila angin. Ya, tanda merek agak seperti tato. Zhang Haoxuan menggunakan jarum tipis yang dicelupkan ke dalam cairan khusus untuk menato tanda di punggung tangan kanan Tang San. Tandanya agak seperti kepingan salju, tetapi lekukan garisnya harus lebih jelas, setelah itu berubah menjadi merah. Kepingan salju merah tampaknya memiliki perasaan pedih. Pola jejak baik, ketika jus di atasnya benar-benar diserap, itu akan hilang di permukaan kulit secara alami. Setelah bimbingan Zhang Haoxuan, untuk menunjukkan jejak, yang dibutuhkan adalah kekuatan merangsang darah dalam tubuh, mengalir di bawah kulit dalam ritme khusus, dan itu akan muncul, yang sangat aneh. Ayo pergi, aku akan membawamu ke akademi. Setelah menyelesaikan ini, Zhang Haoxuan mengangguk puas. Mengikutinya keluar dari rumah kayu, dan Tang San tanpa sadar melirik ke tempat di mana tangannya sebelumnya tercetak. Mulai saat ini, dia benar-benar menjadi anggota penebusan. Aku tidak tahu bagaimana hari ini akan dicatat dalam sejarah benua peri di masa depan. Jika kamu dapat kembali ke kejayaan masa lalu di masa depan, maka hari ini mungkin menjadi hari yang layak untuk dikenang. Zhang Haoxuan memimpin Tang San ke belakang kota perguruan tinggi. Hampir setengah jalan mendaki gunung, dia berhenti di depan sebuah rumah kayu. Kayu yang digunakan dalam pembangunan rumah kayu ini condong ke warna bebatuan, jadi ketika aku melihat ke kota ini sebelumnya, tidak mudah untuk menemukannya tanpa melihat lebih dekat. Kamu dapat melihat bahwa sebenarnya ada sebuah rumah kayu kecil di sini. Tempat di tengah gunung ini adalah sebuah platform, dengan lusinan rumah kayu yang samar-samar tertutup dalam lingkaran. Baru saja mendekati rumah kayu, sesosok muncul di depan mereka. Ini adalah seorang remaja, yang tampak berusia 13 atau 4 tahun. Ketika dia melihat Zhang Haoxuan, dia tersenyum dan berkata, Wali kota, kamu di sini. Petik 2. Zhang Haoxuan mengangguk padanya, aku akan membawa pendatang baru. Pria muda itu memandang Tang San dengan ekspresi terkejut, pendatang baru yang sangat muda. Bukankah kamu mengatakan bahwa kami tidak akan datang ke sini sampai kami berusia 12 tahun setelah pengujian? Mengapa kamu banyak bicara? Pimpin jalan ke depan, kata Zhang Haoxuan dengan kesal. Bocah itu jelas takut padanya, jadi dia berbalik dengan cepat dan berjalan di depan. Melewati rumah kayu paling depan, di belakang rumah kayu adalah halaman yang sangat terbuka, dikelilingi oleh rumah kayu lainnya, agak seperti halaman besar. Wali kota ada di sini, teriak bocah itu. Tiba-tiba, selusin orang keluar dari rumah kayu itu. Mereka semua remaja, mereka tidak terlihat tua, dan mereka semua sangat aktif. Setelah mereka, hanya beberapa orang dewasa yang keluar. Tang San berdiri di samping Zhang Haoxuan dan menyaksikan dengan dingin. Dia menemukan bahwa ada lebih banyak anak laki-laki daripada anak perempuan di sini. Darah dan napasnya berbeda, tetapi mereka jelas tidak lemah. Ini bukan kekuatan-kekuatan, tetapi kekuatan garis keturunan itu sendiri. Sepertinya mereka yang bisa masuk Akademi Penebusan seharusnya tidak memiliki persyaratan bakat yang rendah. Dan para remaja ini juga menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dilihat dari usianya, Tang San jelas lebih muda dari mereka. Zhang Xuanxuan bertepuk tangan untuk menarik perhatian semua orang, ini murid baruku, namanya Tang San. Mulai hari ini, dia juga belajar di akademi. Lao Guan, kamu yang mengaturnya. Seorang pria parubaya dengan perawakan sedang dan penampilan elegan datang kepadanya, sedikit terkejut murid barumu. Sudahkah kamu menerima seorang murid? Zhang Haoxuan mengangguk, anak ini istimewa dan menjanjikan. Nanti aku kasih tahu, atur dulu. Oke, Lao Guan mengangguk padanya tanpa berkata apa-apa. Zhang Haoxuan menoleh ke Tang San dan berkata, ini adalah Dekan Guan Longjiang, orang yang bertanggung jawab atas perguruan tinggi. Dia akan mengatur kehidupan sehari-harimu dan belajar. Aku akan datang kepadamu secara teratur. Aku memiliki sesuatu untuk dilakukan, aku akan pergi dulu. Jangan lupakan apa yang aku katakan padamu hari ini. Petik 2. Ya, guru. Tang San mengangguk. Zhang Haoxuan membawa Guan Longjiang ke samping dan mengucapkan beberapa patah kata padanya sendirian, dan kemudian dia akan pergi. Guru. Tang San dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan dan menghentikan Zhang Haoxuan. Ada apa? Kamu harus membiasakan diri dengan lingkungan baru secara perlahan. Zhang Haoxuan berpikir Tang San sedikit pemalu karena dia datang ke lingkungan yang tidak dikenalnya. Tang San berkata, aku pasti bisa beradaptasi. Aku hanya ingin bertanya, apakah aku bisa keluar dengan normal? Misalnya, pergi ke kota untuk membeli beberapa kebutuhan hidup dan sebagainya. Guan Longjiang di samping tidak bisa tidak meliriknya dengan heran, Zhang Haoxuan berkata, cobalah untuk tidak keluar. Jika kamu harus keluar, maka kamu perlu meminta izin kepada Tuan Guan, kamu hanya bisa keluar setelah mendapatkan persetujuan, dan kamu harus kembali pada hari yang sama. Petik 2. Guru yang baik. Jika kamu tidak bisa keluar, bagaimana kamu bisa pergi menemui Mei Gongxi? Kembali ke kota Keri, hal terpenting bagi Tang adalah melihat Mei Gongxi. Zhang Haoxuan baru saja pergi. Guan Longjiang berkata, ayo Tang San, ikut aku dan temui semua orang. Dengan mengatakan itu, dia membawa Tang San kembali ke halaman dan Guan Longjiang berkata, ada 16 siswa di akademi kami sekarang, termasuk kamu, jika kamu menghitungku dan wali kota ada 5 guru. Biarkan aku memperkenalkanmu kepada 3 guru lainnya terlebih dahulu.
Karena itu, Guan Longjiang pertama-tama menunjuk ke seorang wanita cantik yang tampak berusia 20-an. Ini adalah guru Mu Yunyu. Dia terutama bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari dan kelas kebugaran fisikmu. Mu Yunyu tinggi, dan tingginya sekitar 1,7 meter, dia mengenakan pakaian biru, matanya selembut air dan matanya yang besar penuh dengan afinitas. Tetapi Tang San menemukan bahwa ketika Guan Longjiang memperkenalkannya, siswa lain di sekitarnya jelas sedikit takut. Temperamen gurumu ini mungkin tidak selembut penampilannya. Halo gurumu. Tang San segera memberi hormat kepada Mu Yunyu. Mu Yunyu tersenyum sedikit, suaranya agak serak. Halo Xiao Tang San. Selamat bergabung di akademi. Kamu terlalu kurus, dan kamu perlu memperkuat latihan fisikmu di masa depan. Terima kasih, guru. Tang San segera mengangguk, tetapi suara siulan itu membuatnya merinding. Guan Longjiang mengerutkan kening, batuk, menunjuk ke pria parubaya lainnya dan berkata, Guru Mu Enxing, dia adalah kakak dari guru Mu Yunyu, yang bertanggung jawab atas kursus pertempuran yang sebenarnya. Petik 2. Mu Enxing tidak terlihat seperti Mu Yunyu sama sekali. Sosok tinggi dan wajah kasar ini membawa sedikit keberanian. Sulit membayangkan bahwa dia dan Mu Yunyu yang lembut dan cantik, sebenarnya adalah saudara dan saudari. Guru terakhir adalah seorang lelaki tua, dan alasan mengapa Guan Longjiang memperkenalkannya terakhir kali, jelas karena dia memiliki status yang lebih tinggi. Guru Siru bertanggung jawab untuk mengajarkan semua jenis pengetahuan tentang transformasi iblis dan dewa. Aku bertanggung jawab atas praktik sosial, dan wali kota mengoordinasikan seluruh akademi. Petik 2. Tang San menyapa beberapa guru satu per satu. Di antara guru-guru ini, orang yang meninggalkan kesan terdalam padanya adalah lelaki tua yang biasa-biasa saja. Siru tampak berusia 50 atau 60 tahun, sedikit membungkuk, dengan rambut beruban, penampilan biasa, selalu dengan senyum tipis di wajahnya, tampak ramah. Ketika Guan Longjiang memperkenalkannya, hampir semua siswa memiliki senyum di wajah mereka, jelas mereka memiliki kesan yang sangat baik dari guru ini. Di antara guru-guru ini, hanya yang ini yang menyentuh kesadaran Tang San. Tang San tahu apa artinya bisa menyentuh kesadarannya. Untaian kesadaran spiritual yang dia tinggalkan, jika itu benar-benar meledak, akan dapat membuatnya meledak menjadi ledakan kekuatan yang kuat dalam sekejap. Tang San sebenarnya tidak tahu seberapa kuat dia, bagaimanapun juga, ini juga pertama kalinya dia meledakkan dirinya sebagai Raja Dewa dan terlahir kembali. Tetapi kesadaran ilahi tersentuh, dan dia tahu persis apa artinya. Jika kamu menggunakan sinar pengetahuan spiritual itu, kamu mungkin tidak dapat membantu yang ini di depanmu. Ya, dia merasa seperti itu. Bahkan ketika dia menghadapi guru wali kota yang memiliki basis kultivasi tingkat 9 yang dia sembah sebelumnya, dia tidak merasa seperti itu. Dengan kata lain, guru Siru ini kemungkinan lebih kuat dari wali kota. Tingkat dewa. Mungkinkah dia telah menyentuh pembangkit tenaga listrik di tingkat dewa? Tang San diam-diam terkejut, dan segera mengambil keputusan sendiri. Guan Longjiang berkata sambil tersenyum, Tang San, bisakah kamu juga memperkenalkan dirimu kepada semua orang? Petik 2. Tang San berkata, namaku Tang San. Transformasi dewa iblisku adalah transformasi serigala angin. Aku pandai memanipulasi bila angin, tingkat keempat. Petik 2. Ketika yang lain mendengarnya mengucapkan kata tingkat 4, beberapa seruan tiba-tiba terdengar di antara para siswa. Lagi pula, dia terlihat lebih muda dari siswa lain yang hadir, apakah dia sudah memiliki kekuatan tingkat 4? Dan transformasi serigala angin bukanlah transformasi dewa iblis yang kuat. Guan Longjiang jelas tahu situasinya sejak lama, mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, aku tidak akan memperkenalkan siswa satu persatu. Setelah itu, kamu dapat berkomunikasi sendiri. Kamu baru di sini hari ini, ambil hari libur, dan secara resmi bergabung dengan studi besok. Dubai. Guan Longjiang memanggil. Segera, seorang anak laki-laki kurus berlari, ini. Guan Longjiang memandang pemuda aneh itu dan berkata, kamu bawa Tang San untuk menetap dulu dan beri dia pengenalan singkat tentang akademi. Biarkan dia tinggal di kamar timur 3. Dia tinggal sendiri. Dong San belum punya siapa-siapa, kata anak laki-laki bernama Dubai itu dengan iri. Berhenti bicara omong kosong, kata Guan Longjiang dengan marah. Dubai menjulurkan lidahnya, oke, serahkan padaku. Tang San ayo pergi, aku akan membawamu ke asrama. Terima kasih. Tang San setuju, dan mengikuti Dubai ke sisi halaman. Dia bisa merasakan bahwa para siswa dan bahkan para guru sedikit penasaran ketika mereka memandangnya, dan dia juga bisa merasakan bahwa para siswa di sini memiliki kemampuan yang luar biasa. Yang lebih penting adalah suasananya, suasana di sini jauh lebih hidup daripada suasana di kota Serigala Angin, yang memberinya perasaan berada di dunia manusia dari kehidupan sebelumnya untuk pertama kalinya. Setidaknya kesan pertamanya tentang organisasi penebusan baik, meskipun dia masih tidak tahu apa yang dilakukan organisasi penebusan. Dubai memimpin Tang San ke timur, seolah-olah dia tidak merasa asing dengan Tang San sama sekali, dan berkata dengan hangat, Tang San, guru Guan sangat baik padamu. Kami semua tinggal di kamar untuk 2 orang, tapi kamu tinggal sendiri di satu kamar. Akan sangat bagus untuk tinggal di salah satu kamarmu sendiri, memiliki ruang mandirimu sendiri, dan menyenangkan untuk memikirkannya. Oh, alangkah baiknya jika aku bisa memiliki kamar sendiri. Petik 2. Tang San hanya tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Memberinya kamar sendiri pasti telah diatur oleh Zhang Haoxuan, bagaimanapun juga dia harus menutupi Xuan Tiangong yang dia latih. Sendirian, apapun yang kamu lakukan itu akan lebih nyaman. Namun, setelah aku datang ke sini, akan sangat sulit untuk menyelinap keluar sendiri, setidaknya tidak mungkin sekarang.
Bagaimanapun, guru di sini bukanlah tingkat kultivasi guru Wang Yanfeng, hampir tidak mungkin membutakan mereka untuk menyelinap keluar. Kecuali kamu mendapatkan dewa iblis lain dengan kemampuan bersembunyi dan level yang cukup tinggi untuk menjadi sebuah merek. Kamar di asrama No. 3 Timur sangat besar, dan tidak hanya ada satu kamar tidur, tetapi juga ruang tamu sekitar 20 meter persegi. Ini adalah satu kamar tidur standar dan satu ruang tamu, dan bahkan kamar mandinya terpisah, dengan luas 60 hingga 70 meter persegi. Untuk Tang San, yang mulai menjadi budak segera setelah dia datang ke dunia ini jelas sebuah rumah besar, dengan semua jenis perabotan di dalam ruangan. Aku akan membawamu untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari lagi untuk hidup nanti, kata Dubai sambil tersenyum. Tang San berkata, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Petik 2. Dubai tersenyum dan berkata, mengapa kamu selalu begitu sopan? Semua orang akan menjadi milikmu mulai sekarang. Apakah kamu tahu apa transformasi Dewa Iblisku? Tang San tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Lihat mataku. Tiba-tiba Dubai berkata. Tang San menoleh untuk menatapnya. Ketika melihat Dubai, Tang San tiba-tiba menemukan bahwa mata Dubai memiliki kilatan cahaya putih, dan di tengah cahaya putih ada lingkaran cahaya redup yang menyebar keluar. Pada saat mata mereka bertemu, Tang San jelas merasa sedikit pusing dalam jiwanya. Tetapi ada sinar kesadaran ilahi di inti kekuatan spiritualnya. Hampir pada saat trance, cahaya ungu meledak ke matanya, murid sihir ungu itu stres. Ziguang menghilang dari mata Tang San dalam sekejap, Dubai berteriak seperti disambar petir, secara naluriah mundur 2 langkah, dan jatuh ke tanah. Semua ini terjadi sangat cepat, bahkan Tang San tidak memiliki persiapan apapun. Teriakan Dubai mengejutkan Tang San. Hampir pada saat berikutnya, pintu didorong terbuka, dan sosok seperti angin bergegas masuk. Ada apa? Teriaknya keras. Tang San hanya merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin dalam sekejap, dan udara di sekitarnya tampak membeku. Transformasi iblis tipe S. Ini adalah pikiran pertama di benaknya. Pada saat ini, Dubai berguling-guling di tanah dengan mata tertutup. Mu Yunyu yang bergegas masuk. Dia melihat Dubai yang berguling-guling di tanah, dan kemudian pada Tang San yang berdiri di sana dengan kosong. Alih-alih bertanya, dia berjongkok dan meraih Dubai dengan tangan kanannya. Di depanmu tingkat energi dingin perlahan mengalir, menyebabkan tubuh Dubai bergetar untuk sementara waktu, tetapi dia jelas jauh lebih tenang. Pada saat ini, beberapa guru dan siswa lain juga bergegas. Tang San berkata dengan kosong, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Dia bertanya padaku apakah aku tahu apa transformasi dewa iblisnya, dan aku bilang aku tidak tahu, jadi dia memintaku untuk menatap matanya. Lalu aku sedikit pusing, itu saja. Mulut Guan Longjiang berkedut, tembakan spiritual. Pada saat ini, situasi Dubai berangsur-angsur stabil, tetapi tubuhnya masih sedikit berkedut, dan mulutnya juga bersenandung. Guan Longjiang berkata kepada Mu Yunyu, bahwa dia untuk istirahat dulu. Dengan kemampuannya yang kecil, anak ini selalu ingin memata-matai orang lain, jadi dia pantas mendapatkannya. Petik 2. Baru kemudian dia menoleh ke Tang San, mengatakan, transformasi Dewa Iblis Dubai diwarisi dari klan monster yang sangat istimewa. Monster semacam ini disebut Tianhu. Klan Tianhu sendiri tidak pandai bertarung, tetapi itu adalah monster rubah. Keluarga yang memiliki mata rubah langit memiliki kemampuan untuk memata-matai langit dan bumi. Raja Iblis Rubah memiliki status yang sangat tinggi di istana leluhur benua peri, dan dikenal sebagai salah satu dari 2 nabi-nabi besar. Dubai belum mengolah mata rubah, jadi dia bisa menggunakannya untuk memata-matai kemampuan orang lain. Anak ini tidak stabil dan tidak cukup terkendali. Dia seharusnya lebih lemah mentalnya darimu, jadi dia diserang oleh rohnya ketika dia memata-mataimu, tidak masalah. Petik 2. Mata rubah. Hati Tang San tergerak. Kemampuan ini terdengar hebat. Raja Iblis Tianhu bahkan salah satu dari 2 nabi dari istana leluhur, yaitu keberadaan di puncak seluruh benua peri. Aku tidak menyangka bahwa Dubai akan memiliki warisan transformasi Dewa Iblis seperti itu. Jika dia juga bisa mendapatkan merek ini, dapatkah mata rubah dan jiwa badak digabungkan sehingga mata konsonan dapat berkembang? Rahasia elemen, bahkan sampai batas tertentu, mencari kebaikan keberuntungan dan menghindari kejahatan. Satu-satunya masalah adalah bahwa mata hati Lingkis saat ini tidak mudah untuk ditingkatkan, karena itu juga mengintegrasikan kemampuan mata elang sebelumnya. Tang San awalnya berpikir bahwa di masa depan, dia akan terus melahap kekuatan garis keturunan iblis elang berkepala putih dan iblis rusa badak, sehingga dimungkinkan untuk lebih meningkatkan pikiran badak. Tapi saat ini, ketika dia mendengar kemampuan mata Tianhu, dia tidak bisa menahan perasaan aneh. Jika dia terus menggunakan Lingki Sinyan untuk mengintegrasikan kemampuan transformasi Dewa Iblis dari kemampuan visual lainnya, apakah itu akan membuat Lingki Sinyan berubah secara kualitatif? Mata Tianhu mungkin adalah bakat paling kuat di bidang ini dan itu pasti pilihan yang bagus. Guru Guan, berada di tingkat berapa Dubai? Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu. Guan Longjiang berkata, tingkat ketiga. Semua Tianhu adalah tingkat pertama ketika mereka baru lahir, sangat rapuh dan jumlah pewaris garis keturunan Tianhu sangat kecil, dan mereka selalu sangat dihargai. Dubai saat ini dikenal satu-satunya keberadaan manusia dengan warisan transformasi Tianhu. Hal ini harus dirahasiakan dan tidak boleh disebutkan ke dunia luar. Tang San buru-buru mengangguk, dia akan baik-baik saja, kan? Guan Longjiang berkata, tidak apa-apa. Kekuatan mental Tianhu sangat stabil, dan itu akan lahir. Petik 2. Setelah ini, dia berhenti. Kamu harus istirahat dulu. Menunggunya nanti, aku akan membiarkan dia datang dan meminta maaf padamu. Tidak, aku harus minta maaf karena telah menyakitinya, kata Tang San sedikit malu.
Dia bisa merasakan bahwa siswa lain sedikit terkejut ketika mereka memandangnya. Jelas, dia bukan orang pertama yang dibaca tanpa alasan oleh Dubai, tetapi dia seharusnya menjadi salah satu dari sedikit orang yang bisa membuat Dubai menderita. Semua guru dan siswa Akademi Penebusan telah pergi dan Tang San merasa lega. Masalah Dubai membuat evaluasinya terhadap Akademi Penebusan sangat meningkat. Garis keturunan Tianhu, ini harus menjadi garis keturunan teratas di seluruh klan monster. Bahkan jika darah Dubai tidak cukup murni untuk dibandingkan dengan iblis Tianhu yang asli, Guan Longjiang telah mengatakan sebelumnya bahwa dia adalah satu-satunya manusia yang mewarisi transformasi Tianhu. Dari sini saja, dapat dilihat seberapa pentingnya itu. Jika kamu bisa datang ke Akademi Penebusan dan dilatih oleh organisasi penebusan, aku khawatir tidak ada orang biasa. Bakat siswa lain juga harus sangat kuat. Dalam hal garis keturunan saja, transformasi serigala angin miliknya jelas merupakan yang terlemah dari semuanya. Jiwa Dubai mengalami trauma, dan masalah pertama yang dihadapi Tang San adalah tidak ada yang akan membawanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Tepat ketika dia akan melakukannya, saat bermeditasi di ranjang kayu malam ini, pintunya diketuk. Silakan masuk. Tang San berdiri dan berjalan keluar dari kamar. Pintu didorong terbuka, dan sosok mungil masuk. Ini adalah gadis yang terlihat sedikit lebih tua dari Tang San dan seharusnya seumuran dengan Mei Gongxi. Dia memiliki kuncir kuda tinggi di kepalanya, kulit putih, dan mata biru besar yang terlihat sangat indah. Ketika dia tersenyum, ada 2 pusaran buah pir kecil di wajahnya. Halo, Tang San mengambil inisiatif untuk menyapa. Halo, aku Cheng Zicheng. Aku di sini untuk membawamu membeli kebutuhan sehari-hari, kata Cheng Zicheng sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, kata Tang San sambil tersenyum. Para guru sangat bijaksana. Cheng Zicheng tersenyum dan berkata, tidak masalah, tidak masalah. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih. Tang San tercengang. Cheng Zicheng mengangguk dan berkata, itu benar. Dubai itu, aku muak dengannya. Dia terlihat membabi buta sepanjang hari dengan mata rubah. Aku benar-benar ingin memberinya pelajaran. Dari dia, Tang San jelas merasakan aura pembunuh, dan diam-diam menghela nafas, wanita benar-benar tidak bisa disinggung. Semua usia sama. Cheng Zicheng tersenyum dan berkata, itu dia telah menderita kerugian darimu. Guru berkata bahwa dia tidak bisa menggunakan mata rubah setidaknya selama setengah bulan. Dia pantas mendapatkannya. Tang San tersenyum pahit, aku juga tidak bermaksud demikian. Cederanya tidak serius, kan? Tidak apa-apa. Keluarga Tianhu dikenal sebagai putra keberuntungan. Mereka sangat beruntung. Tidak mudah mengalami kecelakaan besar. Aneh dia akan terluka olehmu. Biasanya kami juga ingin membersihkannya, tapi kita selalu menghadapi situasi aneh, orang itu menyelinap pergi. Selain itu, ketika ada orang yang ingin berurusan dengannya, ia akan mengalami nasib buruk. Ini menjengkelkan. Kamu harus berhati-hati, kamu menyakitinya, tetapi kamu harus memperhatikan keberuntunganmu. Namun, kamu dapat menyakitinya, itu membuktikan bahwa keberuntunganmu harus sangat baik. Masih ada pepatah ini, anak keberuntungan. Keberuntungan Dubai tidak berguna baginya. Tang San dapat memahami ini. Bagaimanapun, dia adalah reinkarnasi dari Raja Dewa dan sulit baginya untuk memiliki efek negatif pada hal-hal seperti keberuntungan. Ketika dia datang ke sini, dia akan melawan langit. Mampu terlahir kembali di dunia ini dengan ingatan, lawan sebenarnya yang dia hadapi adalah penguasa pesawat ini. Belum lagi keberuntungan Dubai, bahkan jika itu adalah keberuntungan Raja Iblis Rubah Langit, aku khawatir itu tidak akan bisa mempengaruhinya. Ayo pergi, aku akan membawamu ke sana. Cheng Zicheng memberi isyarat padanya, lalu berbalik dan berjalan keluar. Tang San mengikuti Cheng Zicheng keluar dari Akademi Penebusan, dan berjalan menuju kota Akademi di sepanjang jalan yang sama dengan yang dibawa Zhang Haoxuan ke sini. Di mana kita akan membeli barang? Tang San bertanya. Cheng Zicheng berkata, kami memiliki kebutuhan sehari-hari umum di kota kami. Jika itu sesuatu yang istimewa atau berharga, kamu harus pergi ke kota. Namun, kamu tidak perlu pergi ke kota. Tang San diam-diam berkata dalam hatinya, aku sangat ingin pergi ke kota, aku juga ingin pergi ke pusat kota. Aku ingin minum teh susu. Hanya saja aku baru datang ke sini, jadi mari kenali dulu lingkungan, dan jangan terburu-buru ke kota. Dia mengangguk setuju. Cheng Zicheng berkata, Tuan Guan berkata izinkan aku memperkenalkanmu ke kota akademi kami. Ada lebih dari 1.800 keluarga yang tinggal di kota kami dengan 5.000 atau 6.000 orang. Di antara populasi bawahan manusia kami, ini dianggap sebagai skala yang relatif besar. Alasan mengapa semua orang berkumpul di sini terutama untuk melayani Akademi Carry, kau tahu itu. Tang San berkata, wali kota memberitahuku sebelumnya. Petik 2. Cheng Zicheng berkata, kota ini terutama bertanggung jawab untuk menyediakan segala macam hal yang dibutuhkan Akademi Carry setiap hari. Terkadang, itu juga membantu siswa klan Monster Akademi Carry dalam budidaya mereka. Oleh karena itu, kami memiliki tim pelatihan akademi khusus. Tim Sparring Academy. Apa itu? Tang San bertanya dengan heran. Cheng Zicheng berkata, seperti namanya, monster-monster itu akan bertanding. Sparring bisa mendapatkan penghasilan, yang merupakan salah satu penghasilan penting di kota. Layanan lain yang disediakan untuk akademi juga akan mendapat penghasilan. Seluruh kota akademi dibangun di atas Carry Cholege. Apakah berbahaya jika aku berlatih denganmu? Tang San bertanya. Cheng Zicheng berkata, secara umum tidak, kecelakaan tidak bisa dihindari. Para siswa akademi Carry tidak memusuhi pengikut manusia kami dan kami melayani mereka sebagai mitra tanding untuk membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka. Tang San mengangguk dan berkata, sepertinya kamu memiliki kesan yang baik tentang Carry Cholege.
Cheng Zicheng meliriknya dan berkata, kamu akan tahu nanti. Mari kita bicara tentang kota. Kota kami dibagi menjadi beberapa bagian. Tim pelatihan pada dasarnya terdiri dari orang-orang muda dan kuat. Ada juga tim pengadaan yang bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari untuk Kerry Cholege. Mereka bertanggung jawab untuk membeli beberapa barang di kota untuk akademi. Pendapatan proporsional diperoleh darinya. Lalu ada kelompok pengumpul obat. Gunung di belakang kami disebut Pegunungan Kerry. Itu membentang sangat luas. Karena dingin, kaya akan banyak harta alam berkualitas tinggi. Hanya saja di pegunungan terdapat monster dan bis, dan mereka akan menghadapi berbagai bahaya. Jadi pekerjaan tim pengadaan adalah yang paling berbahaya, tetapi pendapatannya relatif paling tinggi. Ramuan yang diambil kembali akan dibeli oleh Kerry Cholege dengan harga lebih tinggi. Itu juga merupakan sumber pendapatan terpenting di kota. Jadi kota kampus kami terutama dibagi menjadi 3 bagian, grup sparring, grup pengumpulan obat, dan grup layanan. Kamu dapat memilihnya sendiri di masa depan. Pilihan. Mengapa? Tanya Tang San. Cheng Zicheng berkata, aturan di kota kami adalah bahwa tidak ada yang bisa mendapatkan sesuatu tanpa melakukan apa-apa. Setiap orang harus bergantung pada tenaga mereka sendiri untuk hidup dan kami sama. Perguruan tinggi tidak akan mendukung kami. Biaya yang kami butuhkan untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi bergantung pada penyelesaian tugas. Akademi akan memberi kami beberapa sumber daya untuk kultivasi, tetapi jika kamu ingin mendapatkan lebih banyak sumber daya, kamu harus mengandalkan diri sendiri. Petik 2. Guru Guan sering mengatakan bahwa orang yang berguna tidak bisa hanya berlatih. Kekuatan terdiri dari banyak faktor yang komprehensif, dan kemampuan untuk bertahan hidup adalah bagian terpenting dari itu. Petik 2. Idenya cukup baru. Tang San sepenuhnya setuju dengan pernyataan ini. Benua peri berbeda dengan benua Douluo di mana dia dulu berada. Di benua Douluo juga membutuhkan uang untuk masuk akademi. Sumber daya di akademi juga diperoleh dengan melakukan tugas. Ini sama. Akademi penebusan ini masih berada di jalur yang benar. Aku bisa meminjamkanmu uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari hari ini. Kamu akan mengembalikannya kepadaku nanti ketika kamu memilikinya, tetapi sepertinya kamu tidak perlu bekerja untuk saat ini. Sebelum kamu berusia 12 tahun, sumber daya budidaya dan biaya hidupmu akan dibayar oleh akademi, tetapi ingatlah pengeluaran itu dan bayar kembali nanti ketika kamu bisa bekerja. Petik 2. Tidak perlu merepotkanmu, aku punya uang. Tang San berkata kepada Cheng Zicheng. Dia masih memiliki sejumlah uang. Dia memiliki beberapa koin iblis yang terbuat dari batu roh angin. Dalam kompetisi tabrakan terakhir, dia juga mendapatkan 3 koin roh. Dia memberikannya kepada Wang Yanfeng dan Wang Yanfeng mengembalikannya. Poin terpenting adalah tas kecil yang dia dapatkan setelah membunuh penguasa kota Serigala Angin juga harus berupa uang. Hanya saja dia belum sempat melihat berapa banyak uang yang ada di dalamnya. Tetapi jika kamu ingin menjadi wali kota sebuah kota, kamu tidak akan memiliki terlalu sedikit uang. Jadi, Tang San benar-benar tidak kekurangan uang sekarang. Cheng Zicheng memberinya tatapan terkejut, itu akan menjadi yang terbaik. Saat berbicara, keduanya sudah berjalan ke kota. Ada sebuah jalan di kota yang berspesialisasi dalam semua jenis barang, yang sebagian besar merupakan kebutuhan sehari-hari. Tang San memperhatikan bahwa ada juga tempat yang berspesialisasi dalam menjual ramuan. Toko yang menjual obat mujarab adalah yang terbesar di seluruh jalan, dan juga terletak di pusat kota, tidak jauh dari kediaman wali kota Zhang Haoxuan. Kota perguruan tinggi dengan 5 atau 6 ribu orang ini masih sangat ramai. Datang ke sini lagi, Tang San menemukan bahwa tidak hanya ada manusia, tetapi juga monster di kota. Monster-monster ini semuanya mengenakan pakaian seragam, yaitu pakaian hijau perunggu, yang dikustomisasi sesuai dengan bentuk tubuh mereka dan sangat indah. Tanpa penjelasan Cheng Zicheng, dia juga tahu bahwa ini pasti murid klan Monster Academy Kerry. Di antara para siswa ini, Tang San melihat beberapa monster yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ya, ini bisa dijadikan target melahap mereka di masa depan. Dia sekarang telah menembus urutan kelima, yang berarti dia dapat memiliki merek dan kemampuan lain. Sekarang dia pada dasarnya telah menemukan hubungan antara Suantian Gong dan garis keturunan klan monster. Pilihan kemampuan kelima ini secara alami sedikit lebih hati-hati, dan kamu harus menemukan yang paling cocok untukmu. Tapi jelas tidak masalah menelan lebih banyak tanda garis keturunan. Pertama-tama, jika dia mendapatkan merek garis keturunan yang cukup kuat, dia dapat mengganti kemampuan mereknya sendiri. Kedua, jika atributnya kompatibel, jejaknya juga dapat digabungkan satu sama lain. Namun, akan merepotkan untuk terus meningkatkan merek setelah fusi, tidak semudah meningkatkan merek darah tunggal. Oleh karena itu, fusi adalah pedang bermata dua. Jika fusinya bagus kemampuan aslinya akan ditingkatkan, jika fusinya tidak bagus kemungkinan akan memiliki efek buruk. Tang San tidak terlalu khawatir tentang aspek ini. Dengan visi Raja Dewa dan pengalaman kultivasi di kehidupan masa lalunya, dia masih menilai lebih akurat jenis garis keturunan apa yang cocok untuk fusi. Masalah yang lebih besar adalah akan lebih sulit untuk meningkatkan merek setelah fusi. Sulit untuk meningkatkan merek dengan menelan garis keturunan tertentu sebelum fusi saja. Hal ini diperlukan untuk melahap berbagai garis keturunan dan menjaga keseimbangan antara berbagai merek, atau menggabungkan garis keturunan lain dari jenis yang sama. Ini juga mengharuskan Tang San untuk terus menjelajah. Untungnya, karakteristik Suantian Gong memungkinkannya untuk menghapus merek yang tidak berguna, jadi meskipun efek fusinya tidak bagus, masih ada peluang untuk coba-coba. Tang San tidak terburu-buru tentang ini. Setelah kekuatannya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, secara alami akan ada banyak peluang untuk memilih garis keturunan yang berbeda dari klan monster di masa depan.
Di bawah kepemimpinan Cheng Zicheng, Tang San membeli beberapa kebutuhan sehari-hari dengan koin iblis yang terbuat dari batu Fengling. Meskipun koin iblis adalah mata uang terendah, mereka masih memiliki daya beli tertentu. Setelah membeli kebutuhan hidup, keduanya kembali ke Akademi Keselamatan. Terima kasih banyak hari ini. Tang San mengeluarkan koin iblis dan menyerahkannya kepada Cheng Zicheng. Ekspresi Cheng Zicheng berubah, apa yang kamu lakukan? Tang San berkata dengan tulus, kamu tidak bisa membuang waktumu dengan sia-sia. Cheng Zicheng mendengus dan berkata, bagaimanapun aku bisa mengatakan bahwa aku juga kakak perempuanmu, apakah kamu pikir aku orang seperti Dubai? Setelah berbicara dia berbalik dan pergi, jelas sedikit marah. Tang San tidak tahu harus tawa atau menangis. Dalam perjalanan, Cheng Zicheng memberitahunya apa pertukaran yang setara, dan dia harus mandiri di sini. Itu sebabnya dia bertindak seperti yang dia lakukan, tetapi dia tidak mengharapkan orang untuk marah. Oleh karena itu, hati seorang wanita, jarum di bawah laut, pikiran seorang wanita benar-benar tidak dapat diprediksi. Pada saat ini, sudah malam, dan Cheng Zicheng memberitahu dia sebelumnya bahwa perguruan tinggi memiliki kafetaria khusus, dan para guru dan siswa bersama-sama makan. Tapi ini belum waktunya, itu akan memakan waktu cukup lama. Tang San mengatur kebutuhan sehari-hari yang dia beli, dan ruangan itu tiba-tiba menjadi lebih populer. Melihat kamar timur nomor 3-nya, Tang San tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh di hatinya. Aku tidak tahu berapa lama aku akan tinggal di sini di masa depan, tetapi aku akhirnya menetap untuk saat ini. Entah itu Akademi Keselamatan atau Carry Academy, dia butuh waktu untuk mengerti. Yang lebih penting secara alami adalah bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan diri sendiri. Tidak ada yang lebih penting daripada meningkatkan kekuatan. Dia duduk di kursi dan diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya. Setelah membunuh penguasa kota Serigala Angin hari itu, karena dia mengikuti pria berwajah harimau Zhang Tianxiao sepanjang jalan, dia juga takut mengekspos basis kultivasinya, dan dia tidak pernah punya waktu untuk benar-benar menyerap kekuatan darah Tuan Kota Serigala Angin. Kekuatan garis keturunan penguasa kota Serigala Angin sangat kuat dan murni. Dia sendiri adalah basis kultivasi dari puncak urutan kelima. Setelah kekuatan garis keturunan benar-benar ditelan oleh Tang San, dia langsung mengirim Tang San ke tahap kelima seni Suantian, sehingga membuat budidaya Tang San mencapai peringkat kelima di dunia ini. Ketika memasuki tingkat kelima, secara alami memasuki tingkat lain. Dan dia belum sepenuhnya mencerna kekuatan garis keturunan penguasa kota Serigala Angin. Dibutuhkan setidaknya seminggu untuk mencerna kekuatan darah murni ini. Pada saat itu, Tang San merasa bahwa Suantian Gongnya harus dapat mengambil langkah besar di tingkat kelima. Membunuh monster yang kuat dan melahap kekuatan garis keturunannya tidak diragukan lagi merupakan jalan pintas baginya untuk meningkatkan kultivasinya. Hanya saja kekuatannya masih terlalu lemah sekarang, dan kemungkinan terekspor juga sangat besar. Jika bukan karena fakta bahwa penguasa kota Serigala Angin terluka parah, melihat ke belakang sekarang, Tang San merasa bahwa dia mungkin tidak akan bisa memenangkannya. Melalui pertempuran itu, Tang San semakin merasa bahwa pemahamannya tentang klan monster masih jauh dari cukup. Ia berharap bisa belajar lebih banyak lagi setelah masuk ke Redemption Academy. Ini juga hal yang sangat penting baginya. Merek bila anginnya juga ditingkatkan ke urutan kelima saat ini, yang membuat persepsinya tentang elemen angin lebih kuat. Ketika menghadapi wali kota Zhang Haoxuan sebelumnya, itu karena kesenjangan dalam kultivasi terlalu besar sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk bermain sama sekali. Dan efektivitas tempurnya sekarang jauh lebih tinggi daripada saat dia menghadapi penguasa kota Serigala Angin. Dengan peningkatan kultivasinya, kemampuan yang dia ingat di kehidupan sebelumnya tidak diragukan lagi akan dapat berfungsi dan digunakan dengan lebih baik, banyak di antaranya berlaku di dunia ini. Saatnya makan. Saatnya makan. Pada saat ini, suara yang agak familiar tiba-tiba datang dari luar pintu. Saat berikutnya, ada ketukan di pintu. Tang San berhenti memahami kultivasinya sendiri, membuka pintu dan melihat bahwa itu adalah Dubai. Saling memandang, Dubai jelas sedikit malu. Dia terbatuk dan berkata, aku tidak menyangka kekuatan mentalmu begitu kuat. Hehehe Tang San, kita akan menjadi saudara mulai sekarang. Petik 2. Mengenai pemikirannya yang terpisah, Tang San merasa bahwa dia tidak dapat mengikuti, dan berkata tanpa daya, apakah matamu baik-baik saja? Menurut kakak senior Cheng Zicheng, kamu perlu istirahat sebentar. Petik 2. Dubai berkata dengan ringan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ketika aku melihat guru untuk pertama kalinya, itu juga lebih buruk dari kali ini. Aku merasa bahwa aku akan menjadi buta. Biarkan guru yang merawatku. Ayo pergi dan makan malam. Kamu baru saja datang hari ini, dan aku mendengar bahwa ada sesuatu yang lezat untuk menyambutmu. Wali kota juga ada di sini. Mata Dubai jelas sedikit redup, jelas karena keterkejutan yang dia terima ketika dia bertemu mata Tang San sebelumnya tidak kecil. Keduanya meninggalkan ruangan dan Dubai memimpin jalan ke kafetaria. Saat dia berjalan, dia merendahkan suaranya dan bertanya, Tang San, kemampuan apa yang kamu kembangkan di matamu? Apa itu ungu? Seharusnya bukan kemampuan untuk berubah menjadi serigala angin, kan? Sangat kuat. Tang San berkata, ini salah satu kemampuan bawaanku, mungkin perubahan serigala anginku sedikit bermutasi. Petik 2. Oh, tidak heran, itu luar biasa. Ketika aku mencapai peringkat keempat, aku akan mencoba melihatmu lagi. Dubai tidak meragukannya. Di Akademi Penebusan, kemampuan setiap orang sangat aneh. Jika itu hanya transformasi iblis biasa, tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini. Setelah berada di dunia ini selama 9 tahun, Tang San sebenarnya tidak memiliki harapan untuk makanan dunia ini. Apapun bahannya, pada dasarnya mereka direbus dan dipanggang. Tambahkan garam dan sejenisnya, makan saja seperti ini.
Rasanya tidak enak, ketika bahan-bahannya masih segar, tidak apa-apa. Sebagian besar waktu, itu tepat untuk menggambarkannya sebagai lilin kunyah. Tapi ketika dia masuk ke kafetaria hari ini, dia merasakan sesuatu yang berbeda, aroma makanan yang kuat membuat jari telunjuknya bergerak. Ada semua jenis makanan di atas meja panjang, sepertinya metode memasaknya tidak banyak meningkat, tetapi dari baunya saja sudah cukup enak. Beberapa bahannya adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Tang San sebelumnya. Di tengahnya ada piring besar dengan diameter lebih dari 1 meter, di atasnya diletakkan makanan yang dimasak dari hewan yang tidak diketahuinya. Sebagai makanan, piring ini pasti bisa digambarkan sebagai raksasa. Sangat besar, aroma paling kuat juga terpancar dari piring ini. Dubai menelan ludahnya, Hehe tersenyum dan berkata, ini hal yang baik. Ini adalah monster tingkat rendah yang disebut tupai terbang. Ini adalah sejenis tikus terbang, yang hanya ditemukan di pegunungan Keri kami. Karena kecepatannya penerbangannya, sulit ditangkap. Yang ini hanya bisa dijual seharga 30 atau 50 koin iblis. Tidak buruk jika kita bisa memakannya sekali atau 2 kali sebulan. Daging binatang iblis memiliki efek memperkuat darah, bahkan di Keri kota, hanya para bangsawan yang mampu membelinya. Petik 2. Daging monster. Tang San benar-benar belum pernah memakannya sebelumnya. Namun saat mendengar itu tikus, nafsu makannya tiba-tiba tidak sekuat saat pertama kali masuk. Pada saat ini, para guru dan siswa Akademi Penebusan datang ke kafetaria satu demi satu. Karena Tang San adalah pendatang baru, dia secara alami diatur untuk duduk di posisi terakhir. Melihat tupai terbang yang direbus, semua mata siswa berbinar, dan mereka sepertinya sangat menginginkan daging monster itu. Wali kota Zhang Haoxuan duduk di kursi utama dan melihat bahwa semua orang telah tiba dan berkata, hari ini, Tang San dipersilakan untuk bergabung dengan keluarga besar kami. Mulai hari ini dan seterusnya dia adalah salah satu dari kami, dan aku telah secara resmi menerimanya sebagai murid. Mulai sekarang, kalian semua harus saling mencintai, berkultivasi bersama, dan membuat kemajuan bersama. Petik 2. Menerima murid. Setelah mendengar bahwa Zhang Haoxuan telah menerima Tang San sebagai muridnya, para siswa yang hadir dan bahkan para guru tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan keterkejutan. Mata Siru yang selalu tersenyum, menyipitkan matanya, jelas menunjukkan sedikit kejutan, dan dia jelas sangat terkejut dengan masalah menerima murid. Dia berbalik untuk melihat Zhang Haoxuan, tetapi Zhang Haoxuan tidak merasakan tatapannya sama sekali, berdiri, berjalan ke tikus terbang yang direbus, merobek kaki tikus, kemudian datang ke Tang San dan meletakkannya di piringnya. Sudut mulut Tang San berkedut, dan dia diam-diam berkata, guru, bisakah aku tidak makan? Tapi di depan begitu banyak orang, dia tidak bisa menyangkal wajah Zhang Haoxuan. Hanya bisa gigit peluru dan berkata, terima kasih guru. Semuanya, mari kita mulai. Zhang Haoxuan memberi perintah, dan para siswa tidak memiliki niat untuk rendah hati, dan mereka mulai hampir seketika. Ketika semua orang mulai makan, Tang San menyadari mengapa Zhang Haoxuan harus memberinya kaki tupai terbang sebelumnya. 3 detik, benar-benar hanya 3 detik, piring terbesar kosong. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tang San bahkan merasa terpesona, tupai terbang yang direbus telah menghilang. Guru-guru tidak melakukan apa-apa, mereka hanya makan hidangan lainnya tupai terbang ini semua diberikan kepada siswa. Dalam hal ini, para guru telah lama terbiasa. Suara Dubai datang ke telinga Tang San, cepat makan, tanganmu cepat, dan tanganmu lambat. Tang San sudah mengerti saat ini, tidak berani ragu, dan makan dengan cepat. Dia sebenarnya tidak pilih-pilih makanan, pertama dia mengertakkan gigi dan memakan kaki tikus, lalu, menyerang makanan lain. Karena siswa lain mencoba yang terbaik untuk merebut tupai terbang di piring, tetapi tidak ada yang mengambil makanan lain bersamanya. Terlepas dari faktor psikologis, Tang San merasa masih bisa menerimanya. Setelah Tang San memakan daging tupai terbang, dia merasakan gelombang panas di perutnya, dan gelombang panas menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya. Setelah makan malam, tidak ada yang berbicara sama sekali, benar-benar diam. Ketika sisa-sisa terakhir telah tersapu, hanya ada piring kosong yang tersisa di atas meja. Tang San juga makan banyak. Aku harus mengatakan, ini adalah makanan terbaik yang dia makan sejak dia datang ke dunia ini. Meski rasanya masih sama, bahannya enak, entah itu sayur atau daging, sangat segar.